Baik, terima kasih kepada Ibu Riri dari Fakultas Teknik UI yang telah menginisiasi kelas Poetry Reading 101 ini, dan terima kasih kepada Profesor Priyono Cipto Herianto yang mengundang saya untuk berbicara tentang membuat puisi sebagai upaya merekam suasana hati. Nah, ini hal yang baru buat saya karena selama ini saya pahami puisi adalah alat untuk membangun imajinasi, puisi adalah sarana untuk menularkan perasaan, dan yang paling penting juga puisi itu memaknai kehidupan. Terakhir, puisi sebagai cara untuk deotomatisasi hal-hal yang biasa. Jadi kalau biasanya kita melihat pisau sebagai alat untuk memotong apel, Sapadi Djoko Damono mengingatkan bukan otomatis untuk memotong apel, tapi bisa memotong leher, urat leher juga. Dan biasanya untuk menulis puisi itu memang kita perlu kepekaan. Kepekaan yang pertama itu kepekaan pada tempat. Jadi kita melihat tempat yang indah, suasana tempat yang bagus, pemandangan, ada laut, ada sawah-sawah, ada kota besar, ada kampung-kampung kumuh, lalu kita tersentuh dan kita menulis puisi berdasarkan kesan yang kita terima itu. Kedua adalah pada waktu. Waktu memberikan kita kesadaran. Pagi lain dengan sore, malam lain dengan siang. Nah, itu membuat kita menulis puisi berdasarkan kepekaan kita pada waktu. Nah, waktu ini penting dalam puisi, bisa menjadi alat untuk mencicipi keabadian. Karena bersama waktu kita juga bisa menulis sejarah, kita bisa menulis masa depan. Jadi puisi dalam kepekaan waktu yang ada pada kita bisa kita pakai alat untuk membangun orang menyadari betapa berharganya waktu. Ketiga, kepekaan yang sangat penting juga adalah pada peristiwa. Ada peristiwa-peristiwa yang memang menjadi pemicu kita menulis puisi. Misalnya peristiwa sedih karena meninggal oleh orang yang kita cintai, atau peristiwa yang gembira bertemu dengan orang-orang yang lama tidak kita lihat, dan itu menjadi alat untuk menulis puisi. Dan kepekaan-kepekaan ini harus diasah, kepekaan pada tempat, kepekaan pada waktu, kepekaan pada peristiwa. Pertanyaannya mungkin adalah, bisakah momen-momen puitik itu diciptakan, disengaja? Seorang teman saya yang sekarang menjadi rektor Institut Kesenian Jakarta, Seno Gumira Aji Dharma, itu mengajarkan bahwa momen puitik bisa diciptakan. Contohnya, dia menyetir mobil, sebelum berangkat dia setel musiknya, nanti kita akan melewati jembatan layang ini gitu. Kalau di atas itu kita bisa melihat pemandangan kota Jakarta, bahkan ada Teluk Jakarta dan pemandangan yang luas. Musik apa yang cocok didengarkan pada waktu itu? Nah, Seno langsung membuat momen puitiknya itu, membuat semacam skenario bahwa nanti di tempat itu akan mendengar seperti ini, dan soundscape-nya betul. Jadi ada landscape pemandangan, ada soundscape pendengaran yang tepat. Jadi sebetulnya bisa. Nah, sekarang tentu caranya bagaimana merekam suasana hati ini, merekam supaya orang lain ikut merasakan, tertular. Nah, ini kita bisa belajar banyak sekali pada penyair-penyair lama. Pada tahun 46 itu ada Ibu Sri Waluiyati yang kelahiran tahun 24 yang menulis sajak yang hampir dihafal oleh anak-anak sekolah, yaitu sajaknya berjudul Berpisah, yaitu bagaimana dua orang sahabat berpisah pada waktu sore. Mereka tadinya sama-sama membuat rangkaian bunga, tapi pada waktu sama-sama pulang, mereka mau pulang ke tempat masing-masing. Bunganya itu gemetar di tangan katanya. Temannya membawa satu potong, dia membawa satu potong. Nah, ini kena sekali bagaimana ada unsur waktu, ada unsur tempat, ada unsur perasaan yang terbelah gitu.
Juga kalau kita ingat Rendra. Rendra itu termasuk orang yang paling pintar membagi perasaannya. Ya, semua Chairil Anwar juga begitu. Nah, Rendra itu begini, dia tidak pernah mengucapkan kata mesra, tapi dia melukiskan kata mesra. Apa itu? Contohnya, ketika bulan tidur di kasur tua, gadis itu kucumbu di kebun mangga. Nah, maksudnya apa? Dia tidak menyebutkan kata mesra, tapi kita diajak bagaimana merasakan kemesraan itu. Ketika bulan tidur di kasur tua, gadis itu kucumbu di kebun mangga. Itu. Chairil Anwar juga mengajak kita merasakan kata supi, sunyi. Dia tidak mengatakan sepi, sunyi, enggak. Tapi dia mengatakan, jika dada rasa hampa, jam dinding yang berdetak. Dengan mengatakan jika dada rasa hampa, jam dinding yang berdetak, kita merasakan kesunyian yang mendasar di sana. Dan ini yang mungkin dimaksudkan oleh Profesor Priyono, supaya kita terangkan bagaimana caranya membagi suasana hati itu. Tahun 2020 ini kita merasakan gejolak yang besar sekali, yaitu karena demam virus corona atau COVID-19. Perasaan kita diaduk-aduk. Ada perasaan yang sangat menakutkan, tidak jelas. Perasaan yang mengerikan, perasaan galau. Nah, ini mungkin kenapa kok sekarang kita mencoba merekam suasana hati. Nah, saya akan menunggu bagaimana upaya teman-teman, saudara-saudara, para guru besar, para anggota Poetry Reading Society of Indonesia yang memang dimotori oleh para guru besar dengan Ibu Riri Fitrisari ini dari Fakultas Teknik yang membuat kelompoknya ini mencoba merespon bagaimana, atau perasaan lain, ada perasaan-perasaan tertentu yang dirasakan, yang digejolakkan, dan ini bisa kita pelajari dengan contoh-contoh banyak membaca. Sapardi Djoko Damono banyak sekali berbagi perasaannya, banyak sekali juga ada orang-orang yang ya tentu saja tidak semata-mata ke perasaan, tapi juga ada perasaan plus pikiran. Contoh-contohnya adalah saja Khalil Gibran. Khalil Gibran itu tidak tergelincir pada masalah politik. Dia ingin membangun negeri yang abadi, Libanon yang tidak dibahas oleh DPR, tapi Libanon yang selamanya, yang kekal misalnya. Nah, itu kita sekarang ada dalam peluang emas, ada dalam kesempatan yang sangat besar untuk berbagi perasaan itu, tetapi dengan catatan kita bisa membaginya. Jadi jangan lupa, ini kita bisa membaginya tuh. Dan ini mengingatkan kita sebagai penutup 5 motivasi orang menjadi penyair yang diajarkan oleh Mangun Wijaya almarhum. Itu pertama, penyair iseng, orang-orang yang menulis puisi karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan ini bukan hal yang jelek, tapi karena ternyata puisi bisa menjadi alat terapi. Yang semula depresi, yang semula mengalami ketakutan, frustrasi akut, dengan menulis puisi bisa mendapatkan lagi konsentrasinya. Kedua adalah orang-orang yang mendapat kehormatan untuk menjadi penyair. Itu pujangga keraton namanya. Orang-orang yang memang dibayar untuk itu. Misalnya para pemimpin yang tiba-tiba disuruh berpuisi atau disuruh memberikan wejangan-wejangan literer di muka para aparatnya, para pengikutnya, para bawahannya dan sebagainya. Yang ketiga, motif yang sangat umum adalah proyek. Jadi gara-gara ada pengumuman, misalnya silakan menulis puisi dengan judul A, hadiahnya 10 juta. Maka orang yang tidak pernah menulis puisi hari itu berusaha menjadi penyair, namanya penyair instan, penyair proyek, yang ingin syukur-syukur untung-untungan dapat hadiah besar. Nah, ini juga bukan hal yang jelek, karena yang penting bukan motivasinya tapi hasilnya nanti bagaimana. Yang keempat adalah profesional. Orang-orang yang secara profesional harus menulis puisi. Misalnya apa? Copywriter, orang-orang yang bekerja di biro iklan, itu harus bisa menulis puisi. Kalau tidak bisa menulis puisi, dia tidak dibayar. Dan ya itu kasihan
dapurnya tidak ngepul nanti, maka dia harus menulis puisi. Dan yang terakhir yang sedang kita bicarakan sekarang adalah puisi yang ditulis oleh orang-orang yang terpanggil, yang menjadi penyair sejati, orang-orang yang ingin melakukan perubahan, membuat yang sedih jadi senang, membuat yang takut menjadi berani, dan membuat orang-orang yang tidak bersemangat, malas menjadi giat, menjadi rajin. Dan ini saya kira konteks merekam perasaan itu di sini. Jadi pada waktu orang-orang takut, kita sadarkan bahwa ketakutan itu bisa direkam. Perasaan itu bisa, suasana hati itu bisa diatasi dan bisa dirasakan kembali. Jadi pada waktu kita membacanya lagi berapa tahun kemudian, kita merasakannya dan kita mendapatkan kebijaksanaan di situ. Kita mendapatkan nilai-nilai, kita mendapatkan keberanian, kita mendapatkan kebijaksanaan yang memang kita perlukan dalam hidup ini. Sekian dulu pengantar saya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi selanjutnya. Terima kasih.